सफर मैं ना ये सोचूं है जाना किधर अगर साथ मेरे तू है हम सफर. Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Sayyara. Film dimulai di sebuah kantor pengadilan. Seorang wanita cantik bernama Vani Batra datang untuk menikah dengan kekasihnya, Mahesh. Orang tua Vani juga sudah datang. Vani yang hobi menulis, biasa mencurahkan segala isi hatinya melalui buku harian. Semua kenangan indah bersama Mahesh juga terukir abadi dalam tulisan Vani. Tiba-tiba, panggilan telepon masuk dari Mahesh. Vani meminta Mahesh segera datang karena nama mereka sudah dipanggil penghulu. Orang tua Mahesh juga sudah datang. Mahesh meminta Vani diam sebentar. Saat ini, Mahesh sedang berada di bandara. Dia akan terbang ke San Francisco karena mendapat promosi jabatan di kantornya. Vani ikut bahagia mendengar calon suaminya itu naik jabatan. Pernikahan mereka bisa ditunda. Mahesh justru mengaku tidak ingin menikah dengan Vani. Mahesh telah menemukan wanita lain. Saya ingin memberitahumu, tapi tidak pernah ada kesempatan. Sampaikan maaf saya kepada orang tuamu, ucap Mahesh. Vani sulit mencerna kata-kata Mahesh. Bagaimana mungkin Mahesh membatalkan pernikahan begitu saja demi wanita lain? Dadanya terasa sesak, air mata Vani seperti akan tumpah. Ibunya sampai heran melihat gelagat Vani. Lalu tidak lama, tubuh Vani ambruk tidak sadarkan diri. Ibu Vani, Gita, meminta agar putrinya itu bangkit. Sudah cukup air mata Vani menetes karena pria brengsek. Ayah Vani, Batra, mengantar putri kesayangannya itu untuk melamar pekerjaan. Vani mendatangi kantor Media Baslis yang membuka lowongan kerja. Dia mengikat tali sepatunya yang terlepas, tapi Vani justru melupakan buku hariannya. Buku itu ditemukan oleh seorang pemuda bernama Krish Kapoor. Vani sendiri langsung mengikuti sesi wawancara. Bermodalkan gelar magister jurnalisme, Vani diterima kerja sebagai jurnalis. Setelah wawancara selesai, Vani ditemui oleh Krish Kapoor untuk mengembalikan buku harian yang tertinggal. Vani mengucapkan terima kasih dan menanyakan nama Krish. "Kamu akan segera mengetahui nama saya," jawab Krish. Tujuan kedatangan Krish ke kantor itu untuk mencari jurnalis senior bernama Ritvik Roy. Krish langsung menghajar Ritvik tanpa basa-basi. Kemarahan Krish pada Ritvik karena mengulas tentang grup bandnya, Josh, tidak sesuai fakta. Ritvik menulis personil band Josh yang paling besar kontribusinya adalah Cleo, padahal Krish yang paling berperan dalam band tersebut. Gary Matthews का बेटा should have taken the lead in this ensemble. The music crew, उनका lead singer तेरा बाप. Say the name. Yes, I know your name, Krish Kapoor. Krish Kapoor. आज के बाद ये नाम नहीं भूलना. Sebelum pergi, Krish mendekati Vani. Krish memuji tulisan indah Vani dalam buku hariannya. Vani hanya melongo dengan gaya selengean dan sifat temperamen Krish. Malam harinya, Krish pergi ke tempat band mereka akan manggung. Dia sendirian naik ke panggung. Dia mengatur alat musik secara otomatis, lalu mulai bernyanyi mendendangkan lagu ciptaannya. सनम को अपना के लिए है यही एक धुन जेब में है नहीं मिली शोहरतें तो नहीं बड़ा बनाने के लिए Para penonton bersorak gembira. Di waktu yang bersamaan, pujian Krish terhadap tulisan Vani berdampak positif. Vani berhasrat lagi menulis buku hariannya. Tapi tidak lama, lembaran tulisannya kembali disobek. Hati Vani belum bisa berdamai dengan masa lalu. Selanjutnya, Krish diajak oleh Kevi bertemu dengan Vinit Rawal, pimpinan label XMX Record. Vinit butuh lagu baru yang akan dinyanyikan oleh artis legendaris hip-hop Prince. Lagu itu harus disiapkan secepatnya. Krish setuju menciptakan lagu untuk Prince, asal namanya juga dipromosikan. Perhatian Krish teralihkan saat melihat Vani, yang sudah bekerja menjadi jurnalis Media Baslis. Vani sedang melobi untuk bisa mewawancarai artis Prince.
Krish membantu Fanny melewati petugas keamanan. Tingkah Krish membuat Kevin pusing, apalagi lagu baru harus diserahkan secepatnya. Krish memang pandai menciptakan lagu, tapi tidak untuk lirik. Krish tidak khawatir soal lirik. Dia bisa mengajak Fanny bekerja sama menjadi penulis lirik. Kata-kata yang sempat dibaca Krish di buku harian Fanny bisa diubah dalam sekejap menjadi lagu yang indah. Lagu itu mendapat pujian dari Finit maupun Prince. Krish tidak bisa melanjutkan lagu itu karena liriknya hanya sepotong. Fanny diajak berkolaborasi. Sebagai imbalan, Prince bersedia melakukan podcast eksklusif dengan media Baslis. Kolaborasi antara Krish dan Fanny dimulai. Mereka menyewa sebuah studio rekaman. Krish sudah siap dengan gitar, sedangkan Fanny akan menulis kata-kata di buku hariannya. Krish meminta Fanny tinggal menulis ulang kata-kata dalam lembaran buku yang sudah dirobek, tapi Fanny tidak bisa melakukannya karena sudah lupa. Fanny akan menulis sesuatu yang baru, hanya saja dia kesulitan merangkai kata. Yang muncul justru kenangan tentang mantan kekasihnya, Ramesh. Sudah 2 jam di studio, Fanny tak kunjung bisa menulis untuk dijadikan lirik lagu. "Maaf, saya tidak bisa menulis, otak saya membeku, di sini terlalu sunyi," ujar Fanny. Krish jadi emosi. Dia memaksa Fanny menulis, tapi Fanny tetap tidak bisa. Menulis butuh motivasi dan inspirasi. Lagu-lagu yang indah tidak akan bisa dibuat di studio rekaman. Dengar, lagu-lagu yang menyentuh hati tidak dibuat dengan cara seperti ini. Lagu-lagu itu istimewa karena ada kenangan spesial di balik liriknya, terang Fanny. Ucapan Fanny benar juga. Kemudian Krish mengajak Fanny pergi ke lapangan kriket untuk membuatnya termotivasi. Fanny yang introvert justru tidak bisa bermain kriket. Krish jadi bingung sendiri. Krish mencoba memperagakan gaya bermain atlet kriket Kohli untuk merangsang imajinasi Fanny. Usaha itu membuahkan hasil. Fanny memiliki inspirasi dan langsung menulisnya. Untaian kata yang ditulis Fanny disulap menjadi lirik lagu oleh Krish. Betapa hebatnya andaikan mereka menjadi pasangan. Yang satu pandai merangkai kata, yang satunya hebat menciptakan irama. Fanny terus berusaha menyempurnakan liriknya agar lebih bernyawa. Kolaborasi yang terjadi membuat Fanny dan Krish semakin dekat. Hidup Fanny yang selama ini monoton menjadi sangat berwarna setelah mengenal Krish. Keceriaan Fanny telah kembali. Fanny merasakan kenyamanan bersama Krish. Lagu ciptaan Krish dan Fanny sangat disukai oleh Prince, tapi Finit Rawal menginginkan ada sentuhan rap dan hip-hop. Krish bersedia akan mengubah lagunya agar sesuai dengan kemauan Finit dan Prince. Tiba saatnya lagu ciptaan Krish dibawakan oleh Prince di panggung besar. Lagu yang diklaim sebagai ciptaan Prince itu mendapat sambutan meriah dari penonton. Sang pencipta lagu, Krish, hanya berdiri di antara ribuan penonton. Seseorang memanggil nama Krish dengan sangat keras. Dialah Fanny yang datang ke sana hanya untuk bertemu Krish. Fanny tidak sanggup jika harus jauh dari Krish. Mereka pun meluapkan cinta di antara riuhnya penonton. Dunia serasa hanya milik berdua. Krish dan Fanny telah menjadi sepasang kekasih. Fanny ingin mendampingi Krish meraih mimpinya. Krish disarankan kembali ke bandnya sebagai langkah awal. Krish bersama Kevin dan Fanny mendatangi tempat band George biasa berlatih. Kembalinya Krish disambut gembira semua personil band. Krish langsung berlatih menyanyikan sebuah lagu yang liriknya diambil dari tulisan Fanny. Lagu itu tentang cinta baru yang menyembuhkan luka lama. Setelah berlatih, mereka merekamnya dan dipublikasikan melalui channel YouTube. Penerimaan netizen cukup bagus. Video lagu itu mendapat 5.000 like hanya dalam waktu 10 menit. Komentar netizen juga mayoritas positif. Like dan komen membuat mereka bertambah semangat untuk berkarya. Seperti biasa, Krish selalu mengantar Fanny pulang sampai pinggir jalan. Tapi kali ini Krish dilihat oleh kedua orang tua Fanny yang sedang belanja di pedagang sayur keliling. Penampilan Krish yang selengean membuat orang tua Fanny khawatir, terutama ibunya, Gita, yang sangat takut putrinya hanya akan dijadikan mainan. Fanny tidak mau merespon ibunya,
tapi ibunya terus mengoceh. Ibunya tidak mau Fanny hanya dimanfaatkan sekedar untuk kesenangan, lalu ditinggal setelah bosan. Cukup sekali saja Fanny dicampakkan laki-laki. Apa kamu lupa, butuh berbulan-bulan untuk membuatmu keluar kamar? Ketika kamu menderita, kami sebagai orang tua jauh lebih menderita, teriaknya. बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो माँ बाप भी डिप्रेशन में चले जाए साथ साथ हमने भी झेला है पुत्र. Kemarahan Ibu Fanny didengar oleh Krish yang sejak tadi berdiri di depan pintu rumah. Kepala Fanny sampai pusing. Tubuhnya ambruk tidak sadarkan diri lagi. Fanny dilarikan ke rumah sakit. Krish juga ikut menemani orang tua Fanny. Dokter menyebut Fanny baik-baik saja. Fanny hanya stres sehingga pingsan. Dokter menyarankan agar Fanny dibawa ke ahli saraf, Dr. Kiati. Krish yang sejak tadi berdiri mendapat omelan dari ibu Fanny, Gita. Krish ditanya kapan akan menikahi Fanny. Pertanyaan itu membuat Krish terdiam karena belum sempat memikirkannya. Apa kalau tidak bisa jawab? Tinggalkan saja putri saya. Dia bukan mainan. Batra meminta Gita berhenti bicara. Krish pun dipersilahkan melihat kondisi Fanny yang sudah terlihat normal. Krish mengajak Fanny menikah. Fanny terkejut diajak menikah mendadak. Pernikahan bukan hal sepele. Fanny ingin Krish mewujudkan mimpinya terlebih dahulu. Gapailah mimpimu, aku akan selalu mendukung, saran Fanny. Krish mengikuti nasihat itu. Dia fokus bersama bandnya untuk pergi manggung ke sebuah hotel. Banyak orang sudah berkumpul di luar hotel. Krish tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang begitu bersemangat menyambut kedatangannya. Kevi meyakini kerumunan itu ada karena lagu mereka sedang viral di aplikasi Spotify. Lagu mereka juga trending di YouTube. Media sosial riuh dengan bintang baru bernama Krish Kapoor dan band Josh. Krish seperti tidak percaya dengan keajaiban yang terjadi. Dia terbengong serasa mimpi. Bahkan pimpinan label YMX Record, Vinny Terawal, datang untuk mengorbitkan mereka. Andaikan saja Fanny ada di sana menyaksikan orang-orang meneriakkan nama Krish, kebahagiaan itu pasti akan sempurna. Fanny sendiri sedang menemui ahli saraf sesuai saran dokter di rumah sakit. Kebiasaan Fanny yang sering melupakan hal-hal kecil bukan masalah sepele. Dokter Kiati menguji Fanny dengan menanyakan tanggal di hari itu. Fanny baru sadar dia lupa tanggal. Fanny juga ragu usia adik laki-lakinya apakah 12 tahun atau 13 tahun. Parahnya lagi, Fanny lupa alamat yang baru semenit lalu diberitahu dokter. Bahkan ketika ditanya lagi tanggal hari itu, Fanny kembali lupa. Dokter menjelaskan, hasil darah Fanny normal, tanda-tanda stroke juga tidak ditemukan. Kondisi Fanny lebih menunjukkan gejala Alzheimer atau pikun. Fanny seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Penyakit Alzheimer biasanya diderita oleh orang usia lanjut, tapi dokter memastikan bahwa anak muda juga bisa mengidap Alzheimer. Fanny, kamu harus memberitahu keluargamu. Kamu sudah melupakan hal-hal kecil. Kamu akan melupakan banyak hal, termasuk melupakan orang-orang yang kamu sayangi, terang dokter. Bukan itu saja, dokter memprediksi gejala Fanny akan memburuk dengan cepat. Fanny akan kesulitan membedakan antara masa lalu dan masa kini. Fanny, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kamu harus siapkan diri. Terkadang kamu rentan melakukan kekerasan, ungkap dokter. Fanny pulang dengan wajah sedih dan takut. Suara Krish memanggilnya dari belakang. Fanny ingin memberitahu Krish tentang penyakitnya, tapi Krish tidak memberi kesempatan. Krish langsung menunjukkan peningkatan karier bermusiknya. Fanny, orang YMX Record menemuiku. Kita akan dikontrak 1 album, akan ada pertunjukan, akan dipromosikan. Namaku akan ada di mana-mana, ungkap Krish penuh bangga. Krish ingin Fanny selalu ada untuknya, selamanya. Tangisan Fanny bahagia mendengar kekasihnya itu akan segera sukses. Tidak mungkin Fanny menceritakan masalah penyakitnya. Krish mengajak Fanny melihat bintang di langit. Krish tidak ingin menjadi bintang tanpa Fanny. Walaupun nantinya seluruh dunia meneriakkan nama Krish, tapi hati Krish hanya untuk Fanny. Krish akan mencintai Fanny selamanya. I love you, Fanny Putra. Fanny menyembunyikan kesedihannya yang memiliki penyakit pikun. Fanny tetap harus beraktivitas seperti biasa. Masalah penyakitnya juga disembunyikan dari keluarga. Fanny tidak ingin membuat orang tuanya sedih. Di kantor, Fanny mendapat pujian dari atasannya.
podcast Fanny bersama artis Prince berhasil menarik investor baru. Investor itu adalah Mahesh Iyer, mantan kekasih Fanny. Mahesh bersikap profesional, tapi luka dan pengkhianatan yang telah dilakukan Mahesh masih teringat jelas dalam ingatan Fanny. Meski Mahesh mengundangnya ke acara pesta kantor besok malam, Fanny hanya diam tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Krish akan pergi tur ke berbagai kota sesuai kesepakatan dengan pihak label. Fanny mengaku ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Fanny mengomel tentang pekerjaannya sambil mengemasi baju-baju Krish. Sikap Fanny membuat Krish heran, padahal semua barang sudah di dalam tas. Mereka berdua yang bersama-sama mengemasi semuanya. Fanny jadi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum berangkat, Krish menanyakan kondisi Fanny yang terkesan aneh. Tapi Fanny mengaku baik-baik saja. Dia tidak ingin menjadi beban pikiran Krish yang sedang berjuang menggapai mimpi. Krish pergi bersama personil band dengan berat hati. Fanny jauh lebih sedih ditinggal Krish. Tapi anehnya, dia justru datang ke acara pesta kantor Mahesh. Fanny hanya diam saat ditanya petugas keamanan. Untungnya, Mahesh muncul menyambut Fanny. Tatapan Fanny terlihat kosong. Welcome to Soulmates. Mahesh tidak menyangka Fanny akan datang. Mengingat dulunya, Fanny tidak suka keramaian. Sepertinya pikiran Fanny sedang tidak beres. Dia hanya diam memandang wajah Mahesh. Bahkan ketika Mahesh menyentuhnya, Fanny tetap tidak bergeming. Ternyata, pikiran Fanny sedang kacau. Penyakit pikun membuat Fanny menganggap masa lalu adalah masa saat ini. Prediksi dokter tentang gejala yang akan dialami terbukti. Mahesh heran dengan sikap Fanny yang membicarakan pernikahan. Mahesh ingin menghindar karena tidak enak dilihat orang lain. Tapi Fanny memegang erat tangannya. Fanny mengamuk dan memaksa agar mereka hidup bersama. Keributan yang dibuat Fanny menjadi pusat perhatian. Istri Mahesh sampai muncul menanyakan identitas gadis yang bersamanya. Mahesh menyebut Fanny hanya karyawan yang takut kehilangan pekerjaan sehingga membuat keributan. Mahesh meminta petugas keamanan mengusir Fanny. Sebelum diusir, Fanny sudah tersadar dengan masa kini. Dia malu sendiri. Fanny berlari hingga terjatuh. Fanny pergi dengan air mata dan melupakan tasnya. Krish yang sudah di bandara terus menelpon Fanny sebelum naik pesawat. Panggilan telepon itu diangkat oleh petugas keamanan. Krish jadi sangat khawatir. Dia memutuskan tidak ikut tur bersama bandnya. Krish pergi ke tempat tas Fanny ditemukan. Dari petugas keamanan, Krish mengetahui keributan yang sempat dibuat oleh Fanny. Pada saat membuka isi tas Fanny, Krish menemukan buku laporan medis. Krish jadi mengetahui jika Fanny telah didiagnosis mengidap Alzheimer dini atau pikun di usia muda. Krish menemukan Fanny sedang menenangkan diri di lapangan kriket. Kedatangan Krish membuat Fanny kaget. Fanny menangis dan marah karena penyakitnya sudah diketahui Krish. Fanny meminta Krish pergi dan membiarkannya sendiri. Fanny sangat mencintai Krish. Dia tidak ingin karir dan mimpi Krish hancur karena dirinya. Krish harus menjauh dari hidup Fanny. Tapi Krish tidak mau. Krish akan selalu mencintai Fanny selamanya. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama, ucap Krish. Fanny memeluk erat kekasihnya itu. Sungguh beruntung Fanny memiliki Krish yang begitu setia, tulus dan perhatian. Setelah penyakitnya diketahui Krish, Fanny juga memberitahu keluarganya. Mereka pergi periksa ke dokter Kiyati bersama-sama. Kedua orang tua Fanny memberikan dukungan penuh. Dokter menyarankan agar Fanny dibawa liburan ke tempat yang tenang dan damai agar tidak stres memikirkan penyakitnya. Ibu Fanny, Gita, ingin membawa putrinya ke rumah keluarga mereka di daerah wisata Nainital. Batra meminta Gita tetap di rumah untuk mengurus anak laki-laki mereka. Biar Batra saja yang menemani Fanny. Batra akan pensiun dari pekerjaannya agar bisa fokus merawat Fanny. Tapi Fanny tidak ingin sang ayah pensiun demi mengurus dirinya. Fanny juga tidak mungkin membiarkan ibunya meninggalkan rumah. Fanny memutuskan untuk pergi liburan bersama Krish ke daerah Alibag selama 2 bulan. Orang tua Fanny mempercayai Krish untuk menjaga putri mereka. I'm
Vanny dan Chris sampai di lokasi tujuan. Mereka tinggal di sebuah rumah pinggir pantai. Chris mengurus Vanny sepenuh hati, mulai dari minum obat, memasak, liburan, dan lain sebagainya. Hari-hari Vanny dipastikan bahagia. Suatu malam, Chris mengangkat panggilan video call dari teman-temannya, karena Vanny sudah tidur. Ketidakhadiran Chris dalam tur memaksa gitaris yang menjadi vokalis. Untungnya para penonton tepat menyambut band Josh dengan sukacita. Kevin meminta Chris segera bergabung. Chris juga bisa memberi kepastian. Chris justru meminta bantuan Kevin untuk dicarikan pembeli lagunya. Saat ini Chris butuh banyak uang merawat Vanny. Setelah video call, Chris terkejut melihat Vanny sudah berdiri di belakang mendengar pembicaraannya. Vanny memohon agar Chris pergi mengikuti tur bersama bandnya. Vanny ingin Chris tidak melupakan mimpinya menjadi superstar. Chris tidak mau jauh dari Vanny. Akhirnya Vanny ikut menemani Chris pergi tur. Vanny sudah tidak sabar menyaksikan aksi Chris di atas panggung. "Aku akan berdiri menghadapmu. Aku akan berteriak paling keras menyebut namamu," ujar Vanny. Tiba saatnya Chris naik panggung. Momen penting itu direkam oleh Vanny menggunakan HP-nya. Tanpa disengaja, Vanny melihat ada Mahesh yang menjadi sponsorship acara. Wajah ceria Vanny berubah drastis, apalagi setelah Mahesh menghampirinya. Ingatan Vanny kembali menganggap masa lalu sebagai masa kini. Vanny mengaku datang untuk Mahesh. Vanny mulai memegang tangan Mahesh sambil mengucap kata-kata cinta. Situasi itu dimanfaatkan Mahesh untuk mengajak Vanny masuk tenda VVIP-nya. Vanny benar-benar bukan seperti dirinya. Sementara Chris mencari-cari Vanny di antara penonton. Chris heran Vanny tidak terlihat, padahal sebelumnya Vanny sangat bersemangat. Vanny sedang berada dalam kendali Mahesh. Kata-kata cinta Mahesh membuat Vanny terbuai. Vanny terus memohon dan merengek agar Mahesh tidak meninggalkannya. Sikap aneh Vanny mulai membuat Mahesh menyadari ada yang tidak beres. Tapi Mahesh tidak peduli itu. Untungnya, Chris datang membuyarkan suasana. Chris sedih melihat kekasihnya sedang terjebak dalam ingatan masa lalu. Apalagi Vanny seperti tidak mengenalnya. "Vanny, ayo kita pulang," ujar Chris. Vanny sama sekali tidak merespon. Mahesh mengusir Chris dengan pisau. Chris bergerak cepat memukul pria jahat itu hingga keluar tenda. Kebrutalan Chris terhenti setelah Vanny sendiri yang melindungi Mahesh. Vanny menodongkan pisau ke arah Chris. I love him. Ko tune hath lagaya na? Tanpa diduga, Vanny benar-benar menusuk lengan Chris dengan pisau. Air mata Chris tumpah ke tanah. Dia menangis bukan karena sakitnya tusukan pisau, tapi karena perilaku Vanny. Mahesh kabur melarikan diri. Vanny mengejar Mahesh. Chris memeluk Vanny menghentikannya. Chris berusaha menenangkan Vanny, tapi Vanny terus mengamuk ingin mengejar Mahesh seperti orang kesurupan. Sampai-sampai Vanny pingsan tidak sadarkan diri. Insiden itu membawa dampak buruk pada band Josh. Semua kegiatan tur dibatalkan. Ayah Chris, Kapoor, kasihan melihat putranya itu. Kapoor mengingatkan Chris untuk tidak mengorbankan masa depan atas nama cinta. Chris bingung harus berbuat apa. Sepanjang malam dia bermain piano menenangkan diri. Vanny yang baru terbangun sudah kembali normal. Vanny mengajak Chris untuk pergi ke lokasi pertunjukan. Chris memberitahu secara lembut bahwa acaranya sudah selesai kemarin. Vanny juga disebut sangat menikmati acara itu. Sepertinya Vanny melupakan semua yang telah terjadi. Chris melanjutkan bermain piano. Nadanya terdengar sendu menyentuh hati. Vanny menanyakan inspirasi lagu baru itu. Chris mengaku terinspirasi dari kisah hidup seorang teman. Padahal sebenarnya, inspirasi Chris adalah kisah dirinya bersama Vanny. Dia menemukan cinta yang sebelumnya tidak pernah dimiliki. Bersama gadis itu, dia merasa akan sanggup menaklukkan dunia. Tapi gadis itu pergi ke tempat yang tidak bisa diikuti siapapun, ujar Chris. Vanny sama sekali tidak sadar sedang disindir. Dia justru menyarankan Chris membuat lagu untuk temannya itu. Vanny sendiri yang akan menulis liriknya. Vanny yakin lagu itu akan menyentuh hati gadis temannya, lalu pasti akan kembali. Vanny menjanjikan itu. Chris pergi menemui Kevin. Secara mengejutkan, Chris mengumumkan pengunduran diri dari band. Chris tidak ingin band mereka hancur karena dirinya. Kevin sangat marah dengan keputusan Chris.
Seharusnya Chris tetap bersama mereka. Mimpi Chris untuk menjadi sukses sudah di depan mata. Chris juga tidak memiliki kewajiban terhadap Fanny. Mengurus Fanny bukan tanggung jawab Chris. Fanny memiliki orang tua yang akan merawatnya. Keputusan Chris sudah bulat. Dia tidak ingin terkenal tanpa Fanny di sisinya. Bagi Chris, cinta yang didapatkan dari Fanny lebih utama dibandingkan dunia dan isinya. Chris kembali untuk bersama Fanny di sore hari. Tapi Fanny sudah tidak ada di rumah penginapan. Chris jadi panik. Fanny benar-benar hilang tanpa jejak. Hari-hari berlalu, minggu-minggu terlewati. Chris terus mencari Fanny, tapi hingga berbulan-bulan sama sekali tidak ada hasil. Chris merasa sangat frustasi. Semua barang di hadapannya dihancurkan. Secara tidak sengaja, Chris menemukan buku harian Fanny. Rupanya sebelum menghilang, Fanny telah menulis lirik lagu sesuai janjinya. Tulisan itu berjudul Sayara. Chris langsung mendatangi studio band Josh untuk menyanyikan lirik lagu yang ditulis Fanny. Kevin akan menciptakan lagu terbesar dalam hidupku. Lagu ini akan menjadi jalan untuk menemukan Fanny. Jika dia mendengar lagu ini, hatinya pasti tersentuh dan akan kembali, ucap Chris. 1 tahun kemudian, Chris Kapoor telah menjadi superstar baru berkat lagu berjudul Sayara. Chris menyanyikan lagu Sayara di seluruh penjuru negeri. Kerinduan pada sosok Fanny diluapkan di atas panggung. Chris telah memenangkan dunia, tapi hatinya hampa. Dia dan bandnya pergi ke London untuk mengadakan pertunjukan terbesar yang pernah dilakukan orang India. Chris sedih lagunya belum mampu mengembalikan Fanny, padahal lagu itu sudah sampai pelosok-pelosok desa. Bahkan semua orang membuat video pendek tentang lagu Sayara. Perhatian Kevin tertuju pada salah satu video dari negara bagian Himachal Pradesh. Begitu pula dengan Chris yang sedang duduk sendirian. Bukan wanita yang menyanyi dalam video itu menjadi perhatian mereka, tapi seseorang yang menonton wanita itu. Chris berlari mendekati layar. Wajah penonton wanita itu tidak jelas karena tertutup tangannya, tapi Chris sangat mengenal mata pilu itu. Dialah Fanny, kekasih hati yang selama ini dirindukan setengah mati. Cukup mudah bagi Kevin menemukan lokasi detail video itu dibuat. Setelah Chris sampai India, dia bertemu wanita pembuat video. Dari situlah Chris menemukan alamat Fanny yang tinggal di sebuah ashram atau biara. Sepucuk surat sempat dititipkan Fanny beberapa minggu lalu untuk diberikan kepada Chris. Surat itu dibaca oleh Chris. Fanny menulisnya sebelum melupakan segalanya. Ternyata sebelum menghilang dulu, Fanny sempat melihat video yang direkam pada saat menemani Chris tour. Ada Mahesh dalam video itu. Fanny jadi teringat semua perubahan dalam dirinya. Fanny sangat sedih dan merasa bersalah atas semua sikapnya yang telah menyakiti hati Chris. Setelah menulis lirik lagu yang dijanjikan, Fanny pergi dari hidup Chris. Ingin Chris menjadi orang yang berhasil. Setelah membaca surat itu, Chris diantar untuk bertemu Fanny yang beberapa hari terakhir selalu menyendiri. Akhirnya Chris bisa melihat Fanny lagi. Chris memberikan senyuman dan tatapan yang penuh kerinduan. Ekspresi Fanny terlihat biasa saja saat melihat Chris. Dengan menahan air mata, Chris duduk di samping Fanny. Chris memperkenalkan diri sebagai musisi. Hanya saja beberapa hari terakhir, Chris sulit menemukan inspirasi untuk lagunya. Chris mengajak Fanny pergi ke suatu tempat agar menemukan inspirasi untuk menulis. Fanny setuju ikut. Rupanya, Chris membawa Fanny untuk bermain kriket. Chris mengikuti gaya atlet kriket Kohli seperti yang dia lakukan dulu. Respon Fanny biasa saja. Chris melakukannya dengan lebih semangat lagi. Fanny diminta membayangkan suatu momen, tapi Fanny sama sekali tidak merespon. Chris sampai kehilangan kata-kata. Chris tidak menyerah. Sambil menahan air mata, Chris terus berusaha mengingatkan Fanny kepada kenangan mereka. Dan pada akhirnya, usaha itu tidak sia-sia. Fanny mulai mengingat Chris Kapoor. Fanny berteriak sekeras-kerasnya mengucapkan, "I love you, Chris Kapoor." I love you, Chris Kapoor! Fanny berlari memeluk Chris. Mereka berpelukan erat sekali. Rindu yang telah lama menderu,
kini bisa terobati. Krish dan Fanny tidak ingin berpisah lagi. Setelah kembali ke India, Krish dan Fanny menikah. Kedua orang tua Fanny ikut bahagia. Fanny juga bisa menulis lagi di buku hariannya. Tapi penyakit Alzheimer tetap tidak bisa diobati. Meski begitu, Fanny tetap bahagia menjalani hidup sebagai pengidap Alzheimer yang menjadi istri Krish. Film pun berakhir.